Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Baik. Kembali lagi ya sama saya setelah 4 minggu dengan materi yang lumayan ya. Oke, lumayan nggak bagi kelompok ini? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Ada mungkin yang tidak hadir sudah apa nggak teman-teman? Yang belum hadir? Oh ya, sebelum itu ya kita berdoa dulu. Mungkin yang ada lagi. Saya presensi ya. Adelia, Adis, Zaki, Alia, Alia, Anim, Ardina. Minggu lalu teman-teman belajar apa ya? Identitas, ya, itu aja Kak. Apa lagi? Metode, oke. Selisih penjelasan. Oke. Masih ingat nggak rumus-rumusnya? Oke. Nanti rumus-rumus di pertemuan minggu lalu itu kepake untuk materi yang sekarang ya. Nanti mungkin di bagian akhir masih kepake. Yang datang siapa namanya? Yang datang? Oke. Nanti blocking ya. Nah, untuk materi hari ini kita bahas tentang inverse fungsi trigonometri. Ya. Sebelum itu kita saksikan dulu, menyimak dulu penjelasan dari kelompok 7. Kelompok 7 sudah siap? Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan tentang inverse fungsi trigonometri. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami diantaranya perkenalkan, nama saya Dewi Alfiani, Saya Krisna Sanabaji. dan saya Citra Rivina Fiananta. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita bakal belajar tentang pengertian inverse fungsi trigonometri, terus membatasi rentang untuk menentukan fungsi terbalik, serta nilai fungsi inverse trigonometri itu sendiri. Nah, pengertian inverse fungsi trigonometri. Fungsi inverse trigonometri adalah inverse pada suatu fungsi trigonometri yang domainnya terbatas. Dengan kata lain, fungsi inverse trigonometri adalah fungsi inverse suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut yang lain. Oke, kembali lagi ya bersama saya. Oke, tadi kelompok 7 sangat on fire ya. Terlihat dari presenter yang terakhir, bentuknya sangat bagus. Oke, nggak usah tegang-tegang ya, santai saja karena nanti otaknya terhimpit biasanya kalau tegang. Oke, sekarang saya mau memberikan penguatan di inverse fungsi trigonometri. Oke, nah yang pertama itu gimana sih syarat supaya sebuah fungsi itu memiliki inverse? Nah tadi sudah sempat disinggung oleh kelompok 7, katanya fungsinya harus one to one atau satu-satu, atau bahasa lainnya itu injektif. Pernah dengar nggak ya SMA? Nah ya, boleh saya hapus? Mungkin kalau saya jelaskan pakai apa definisi yang di struktur aljabar mungkin belum ya. Saya mau kita sama-sama paham pakai yang dasar. Pasti teman-teman ini ingat. Ini ada bulatan, enggak bulatan sih, oval. Nah ini nanti ada titik-titik. Nah ini nanti fungsi ya. Fungsi itu sendiri kan dia di mana domain itu memiliki tepat satu ya
pasangan di daerah kawannya. Ini A ini berarti namanya daerah asal domain. Kalau yang B-nya berarti daerah hasil atau boleh juga daerah kawan. Ya, daerah hasil tadi range atau daerah kawan juga bisa. Nah, ini kan dia ini fungsi nggak? Belum ya, belum selesai. Nah, ini fungsi nggak? Kenapa? Oke, kalau gini fungsi nggak? Fungsi ya, ini walaupun daerah kawannya tidak terisi. Nah, yang range itu yang dia daerah kawannya jadi prakaitannya dari domainnya ini. Kalau ini keseluruhan B-nya pada daerah kawan, tapi yang terisi itu adalah range. Paham ya, jadi daerah kawan? Daerah kawan sama range. Paham nggak? Misal sini 1, 2, 3, 4, 5, range itu adalah 1, 2, 3. Kalau daerah kawan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan fungsi injektif 1, 1? Maksudnya adalah dia fungsi berarti tepat 1 ya. Nah, tapi dia hanya memilih di daerah kawannya juga tepat 1 prakaitannya. Kalau ini tadi kan dia di daerah kawan atau hasilnya ada yang 2 nih. Nah, kalau injektif dia tepat 1. Paham ya? Ini untuk injektif. Nah, terus kalau untuk melihat di grafiknya itu bisa pakai harus lulus uji garis horizontal. Nah, untuk fungsi trigonometri sendiri, benar kata kelompok 7, dia itu sebenarnya tidak memiliki inverse. Caranya gimana? Nanti ada caranya ketika dia bisa atau memiliki inverse yang inverse itu juga fungsi. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik fungsi sin, cos, sama tan. Kalau kita lihat garis horizontal itu bukunya bilang warna merah, kan harusnya dia memotongnya 1 kali aja di grafik. Kalau di sini fungsi trigonometri dipotong berapa kali? Banyak kali ya. Ini kan sebenarnya panjang nih periodenya. Nah, berarti ini tidak termasuk fungsi inverse. Belum memiliki fungsi inverse. Nah, ini sebenarnya kalau di logika kan dia y sama dengan sin x. Berarti kalau inversenya itu harusnya x sama dengan sin y. Sama kayak fx sama dengan x atau y sama dengan bukan ya. Berarti ini f inverse x. Oh y. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena inverse itu dia bersifat unik. Hanya ada 1 dan hanya ada 1 wajib. Seperti itu. Di sini bisa membayangkan cara-cara supaya bisa inverse. Ayo coba dulu kan? Nah, sekarang gimana sih caranya supaya fungsi inverse itu bisa memiliki inverse kalau di trigonometri? Nanti kita batasi. Ini pengantarnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan y sama dengan x kuadrat ya, contohnya di sini. Bentuknya seperti ini. Seperti gunung terbalik. Nah, kalau kita abaikan dulu ini ya. Kita ambil garis horizontal, memotong lebih dari 1 titik nggak nanti garisnya? Potong ya. Berarti fungsi kuadrat yang ini dia tidak memiliki inverse. Tapi kalau misalnya domainnya saya buat dari 0, berarti kan mulai dari sini ya? Nah, fungsinya kan jadi segitu aja, setengah. Kalau kita tarik lagi garis horizontal, kira-kira motongnya berapa titik? Berarti dia sudah, iya, nanti fungsi inverse-nya adalah akar x dan cuman ini aja. Harusnya kan dia stretch kayak gini. Nah, dia segitu. Karena kan kalau x-nya negatif, ya kan nggak boleh ya dalam akar ya. Sini. Itu dulu ini masih menentukan nanti bisa apa enggak jadi inverse. Selanjutnya untuk trigonometri. Nah, untuk trigonometri kita batasi range-nya atau daerah hasilnya. Nah, di sini x sama dengan y. Ini kan berarti bentuk dari fungsi inverse trigonometri ya. Nah, kita perhatikan cukup yang lakukan gitu ya. Saya anggap lakukan merah yang ini. Nah, kalau kita batasi daerah
hasilnya itu berarti kan dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kenapa Kak nggak sampai pi? Nanti kalau di pi nanti dia sama aja kayak yang merah tapi yang bawah nilainya. Misal saya ambil berapa ya? Saya ambil pi per berapa itu? Pi wes pi. Pi berapa nanti nilainya? 0 kan ya? Oke, nah ada lagi yang soal. Yang maju terutama yang merasa belum. Monggo. Ya, boleh jadi. Oh ya, boleh. Kalau dari soal ini apa dulu yang diperhatikan tadi menurut penjelasan? Apa itu? Range-nya kenapa? Kalau setengah ketiga itu range apa domain ya? Domain ya. Domainnya itu termasuk dinilai di fungsi trigonometri semuanya dari soal. Iya. Nanti bisa dijawab. Bisa. Ini sepertinya tentang teman-teman hafal. Dari ketiga jawaban ini ada yang mau dikoreksi? Yang punya Zaki udah? Kalian bisa? Ini? Kurang apa? Ini-nya nggak usah. Oh iya, kenapa? Karena kos. Iya, karena min 45 tidak ada di range-nya kosinus, tapi bisa diakali dengan karena dia fungsi apa tadi kan saya ke jadi boleh ditulis tapi bisa. Kan ya? Oke. Ini loh maksud saya tadi yang dia negatif. Ternyata di soal saya sendiri. Oke. Selanjutnya ada komposisi fungsi trigonometri dan inversnya. Nah, ini combine ya berarti antara inversnya duluan atau fungsinya duluan. Nah, di situ ada sin inverse x. Nah, dibaca sinus dari bilangan yang sinusnya itu adalah x. Sudah? Oke, apa ya kesimpulan materi hari ini? Sudah mempelajari apa aja teman-teman? Trigonometri apa lagi? Komposisi apa lagi? Oke. Bioinjektif. Sudah paham nggak yang tidak istimewa tadi? Iya. Ini yang sudah saya revisi. Oke, sudah ya. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf ya masih banyak capeknya. Ini adalah penugasannya. Ya nama ini. Tapi nomor tadi ada di sini juga. Tadi siapa namanya? Iya. Oke. Sudah ya, sudah foto? Oke, sekian dari saya, mungkin dari Bukit Frida. Terima kasih.